Shalom, selamat siang, selamat datang di ruangan Lina Wijaya 8. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam hormat, salam tajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tes sound dulu teman-teman, apakah suara saya terdengar cukup baik? Shalom mas, selamat siang ya, selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat menjalankan ibadah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saya cek sound dulu teman-teman, apakah suara saya terdengar cukup baik? Ya, shalom, sehat-sehat selalu. Thank you teman-teman, sehat-sehat juga buat kalian semua yang ada di sana, dari Sabang sampai Merauke. Saya mohon konfirmasinya apakah sound saya cukup baik? Apakah suara saya terdengar cukup jelas teman-teman? Thank you Bang Fulan untuk konfirmasinya. Thank you Murbo, Tuhan berkati. Nah sekali lagi terima kasih teman-temannya. Kita bersyukur kita sudah tiba di hari yang ketiga, di bulan yang ketiga di tahun 2024. Saya Lina Wijaya sekali lagi mengucap syukur dan berdoa bagi buat teman-teman sekalian. Bagi kalian pagi tadi atau siang ini belum beribadah, ingat nanti sore biasanya ada ibadah jam 4, jam 5, jam 6 sore. Sekali lagi ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan nggak pergi ke gereja ya teman-temannya. Apapun situasi kondisinya, Ibrani pasal 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Thank you Yana. Oke. Nah teman-teman, program Selamat Hari Minggu bersama Lina Wijaya tanggal 3 Maret saya mau isi dengan sedikit renungan ya. Sedikit renungan. Oh ya, kalau di background saya ada sedikit suara, mohon maaf karena saya masih ada di lingkungan gereja, tepatnya masih di RMCI, Reform Millennial Center Indonesia di Kemayoran. Hari ini saya bawa coba dari Ulangan pasal 9 ayat 4 sampai 5 teman-teman ya. Saya kasih judul mengarahkan kepada Allah. Ya, happy Sunday semuanya. Nanti ya fruitail dan lain-lain teman-teman yang mau ngobrol atau mau konfirmasi nanti ya, saya open gate. Ini mengarahkan kepada Allah saya ambil dari Ulangan pasal 9 ayat 4 dan 5. Saya bacakan yang ayat keempat ya teman-teman ya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena kebenaran pula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, teman-teman, saya baca ulangi sekali lagi. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena kebenaran pula yang Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi bukan karena pekerjaanmu, maksudnya mereka itu terusir atau tereliminasi, tergusur, hilang dari hadapanmu. Tapi karena kefasikan mereka sendiri sehingga Allah yang menghalau mereka. Anak-anak ini ribut sekali. Teman-teman konfirmasi saya suara anak-anak ini lebih dominan dari suara saya atau bagaimana? Ya, biasalah gitulah teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ketika kita dapat mencapai suatu prestasi tertentu, maka kita akan merasakan suatu kebanggaan tersendiri. Itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lazim, sesuatu yang terjadi pada setiap manusia. Nah, kita mau lihat, tapi alangkah baiknya
apabila kita tidak terkena dalam kebanggaan yang berlebihan ya, atau apa ya istilahnya, mungkin tetap waspada. Jangan menganggap bahwa semua itu sumbernya daripada kita. Tetap fokus sama suara Malina aman. Oke, thank you teman-temannya. Sekali lagi untuk background saya mohon maaf karena saya masih ada di lingkungan gereja. Tapi saya berusaha pakai ini sama pakai Bluetooth. Jadi setidaknya harusnya masih cukup bersih ya. Nah, teman-teman, karena seringkali kebahagiaan atau kebanggaan yang berlebihan atas sebuah prestasi itu akan mengaburkan diri kita. Nah, sehingga itu bisa bikin kita semakin angkuh atau lupa sebenarnya siapa diri kita. Padahal keberhasilannya hanya satu kali, tapi itu membuat teman-teman menjadi lupa diri. Ketika akan memasuki Kanaan, itu Musa memperingatkan bangsa Israel berdasarkan kitab Ulangan ini untuk tidak membanggakan diri mereka bahwa oleh karena jasa dan kebenaran hati, maka mereka dapat menduduki Kanaan. Itu Musa sudah memperingatkan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa ini powernya dari diri mereka sendiri. Mereka merasa mereka yang sanggup sudah mengalahkan sehingga boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya. Apabila mereka terus berbuat demikian, bangsa Israel ini, itu sama saja mereka dengan orang ya, membuat dirinya menjadi seseorang yang fasik, menafikan karya Allah dalam kehidupannya. Itu sebab Musa terus memperingatkan. Nah, dalam kefasikan itulah mereka akan menghitung semua jasa, semua kebaikan, semua perbuatan yang telah mereka lakukan. Bahkan bisa jadi lebih dari itu mereka meminta penghargaan. Ya, dia meminta penghargaan, meminta diingat. Wah, ini aku loh because me. Karena aku, karena saya semuanya. Ya, seperti itu. Jadi kefasikan ini akhirnya membuat mereka semakin lupa diri dan memperkatakan bahwa yang menghalau bangsa-bangsa tersebut adalah mereka, bukan Allah. Nah, ini sama sekali tidak disukai oleh Allah. Allah membenci orang fasik seperti ini. Allah sendiri sebenarnya menghalau bangsa-bangsa tersebut sehingga Israel ini boleh masuk dalam tanah Kanaan, boleh menduduki Kanaan. Jadi, perbuatan baik itu harus dilakukan atas dasar kebaikan itu sendiri, juga atas dasar ketaatan kepada Allah. Jadi tidak semata-mata itu totalitas adalah perbuatan kita. No. Allah mengingatkan kita, Musa mengingatkan kita, dalam kitab Ulangan ini kita pun diingatkan supaya kita tidak bertingkah menjadi orang yang fasik. Dengan dasar itulah Allah memberikan berkatnya. Jikalau kita tidak menjadikan diri kita fasik, bangga berlebihan, bahagia yang melampaui batas, hanya karena keberhasilan yang notabene itu sejatinya bukan bersumber daripada kita. Jikalau kita menyadari ini, ya, maka Allah tetap memberikan berkatnya dan tetap menepati janjinya terhadap orang-orang yang tidak fasik. Sebab hanya karena Allah saja kita mampu mencapai sesuatu. Perhatikan teman-teman, hanya karena Allah saja yang memampukan kita mencapai segala sesuatu. Jadi sekali lagi bukan karena kita. Ingat, Allah menggunakan kita, memakai kita, baik pola pikir kita yang diubahkan, baik tutur kata kita, respon kita, sikap kita, bahkan sikap hati kita itu pun sebenarnya Allah berotoritas di dalamnya. Jadi semata-mata hanya karena Allah saja jika kita mampu. Bahkan melakukan kebaikan pun itu karena Allah. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Seluruh role model Allah di dalam kitab kemuliaan Allah itu sudah rusak, sudah cacat, sudah bermasalah, sudah tidak utuh lagi. Jadi kita bahkan berbuat kebaikan pun sama sekali kita tidak mampu. Itu semata-mata karena Allah yang memampukan kita, Allah yang menggerakkan kita. Wah, ini sungguh-sungguh membuat saya terbuka ya. Jadi nggak bisa lagi berkata semua itu karena saya. No, siapa saya justru ya. Nah, dengan kerendahan hati inilah akhirnya kita bisa tetap menerima berkat Allah. Bagaimana kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang begitu fasik. Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Jadi hanya karena Allah saja kita mampu mencapai, dan hanya kepada Allah saja kita kembali mengarahkan seluruh kehidupan kita. Jadi kita tahu kiblat kita itu hanya Allah, bukan yang lain-lain ya. Karena itu juga jikalau kita melakukan dengan ketulusan hati, walaupun saya yakin ya, orang yang baik dan benar saja sering ditentang, apalagi orang yang tidak baik dan tidak benar. Orang yang tulus itu selalu mendapat sandungan, sengaja diciptakan oleh rekan sekerjanya, orang terdekatnya, atau orang dari luar. Karena orang yang tulus itu jikalau benar-benar mengandalkan Allah, sekalipun dia keluar sebagai pemenang, dia akan tetap terus harus menghadapi dulu halangan, rintangan, dan hambatan. Ya, seorang pemenang adalah seseorang yang tidak pernah kabur lari dari kancah pertandingan.
dia tetap ada dalam pertarungan itu sampai pada akhir pertarungan. Nah, jadi ketulusan hati itu sebenarnya juga merupakan salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah. Saya ulang, ketulusan hati merupakan salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah. Jadi berbuat baik itu intinya teman-teman bukan karena dirimu sanggup. Saya bisa berbuat baik bukan karena diri saya sanggup ya. Berbuat baik itu bukan karena kebaikan diri kita sendiri, tetapi karena memang Allah yang mampu menggerakkan kita. Itu sebab orang-orang yang tulus hati itu justru menyatakan bahwa ada Allah di dalam dirinya. Nah, sekali lagi ketulusan hati itu merupakan wujud ketaatan kita kepada Allah. Jadi bukan karena kehormatan diri sendiri kita berbuat baik, tapi karena memang ada kebaikan itu sendiri yang Allah berikan di dalam hati kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi teman-teman jangan lelah ya. Jangan lelah berhenti, jangan lelah dan jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Besar kecil itu di hadapan Allah sama bernilai dan sama berharganya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur hari ini kita dipuaskan, dikenyangkan atas lapar dan haus kita akan firman Tuhan. Bersyukur teman-teman yang sudah beribadah, sudah selesai. Dan saya tetap mengingatkan untuk kalian yang belum pergi beribadah, ada ibadah sore atau ibadah malam, pergilah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Thank you teman-teman yang ada di sini. Bless Sunday, Ma. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, saya open gate, silakan teman-teman yang pengen ngobrol dengan saya dalam program Selamat Hari Minggu bersama Lina Wijaya. Ini saya masih di lingkungan RMCI teman-teman, tepatnya saya di depan gedung Aula Simfonia Jakarta. Saya suka di spot ini karena banyak angin, jadi nggak butuh AC, angin alam aja. Besar setiamu, besar setiamu. Ya silakan teman-teman. Iya. Nanti saya akan live Meja Malina, saya akan coba live dalam 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan dari Kota Tua Jakarta teman-teman. Karena saya hari ini diminta oleh teman-teman mahasiswa STT, ya adik-adik, junior-junior untuk sama-sama melakukan praktikal penginjilan lapangan. Nah, kami akan membagikan traktat, membagikan Alkitab, berbincang-bincang, memberikan kesempatan juga mereka untuk bertanya jawab. Doakan ya, karena memang penginjilan sejatinya dilakukan di lapangan, bukan hanya lip service di depan kamera. Jika Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bersosial media seperti ini, bersyukur, bersukacita. Tapi ini bukan menjadi satu candu, karena yang sejati adalah turun ke lapangan. Jadi di dalam tas saya ini sudah ada Alkitab, sudah ada traktat ya. Berat, memang berat, tidak apa-apa. Tapi nanti dia akan menjadi ringan ketika traktat dan Alkitab ini berpindah tangan. Satu Alkitab berpotensi satu jiwa berpotensi satu keluarga berpotensi satu wilayah berpotensi satu negara. Karena itu, pergi, jadikan setiap bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Wah, haleluya. Puji Tuhan teman-teman ya. Jadi penginjilan merupakan misi Allah, merupakan pekerjaan Allah. Jangan ragu, jangan takut untuk tetap melakukannya terus, baik di dalam sosial media maupun di dunia nyata. Nah, saya menghimbau teman-teman, daerah Jakarta sekitar yang ingin bertemu dengan Lina Wijaya bisa. Nanti saya ada di Kota Tua, teman-teman. Ya, thank you. Jaga kesehatan, dia jaga kesehatan. Ya, terima kasih teman-teman ya untuk mengingatkan saya jaga kesehatan. Ya, buat teman-teman yang ada di Bandung sekitar, hari ini ada konser dan inaugurasi pertama untuk peresmian gedung Gereja Reform Injili Indonesia Bandung ada di Jalan M. Toha. Kemarin saya sudah melihat gedungnya teman-teman, cantik sekali, bagus sekali, dan itu ada persis di pinggir Jalan M. Toha. Datang ya yang ada di Bandung sekitar, silakan datang ikuti, ada konser musik yang bagus sekali dan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Tadi beliau setelah khotbah di sini langsung istirahat dan bergerak meluncur ke Bandung. Hari ini saya nggak ke Bandung teman-teman, tadi ada keinginan tuh ke Bandung karena besok pun harus menyelesaikan surat klarifikasi dari Dede Hilman Asyidikin di Bandung ya. Tapi saya memilih untuk menemani dulu adik-adik STT yang akan turun ke lapangan. Nah, teman-teman, terus berkarya ya demi Kristus.
Monggo silahkan kalian, saya open gate, yang mau tanya saya, yang mau ngobrol dengan saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan, tadi ada pertanyaan ya di grup sebelah. Cuman kalau orang bertanya di ruang orang itu saya nggak punya power. Jadi kalau ruang tuan rumahnya membiarkan yang bertanya menjawab sendiri, saya paling males teman-teman ya. Saya lebih baik geser, makanya saya buka ruangan. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya silahkan. Pertanyaannya tadi adalah, apakah Injil ditulis di saat Yesus Kristus masih ada di muka bumi? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena Injil tidak ditulis pada saat Yesus Kristus sedang mengajar bersama murid-muridnya. Teman-teman harus tahu, Injil artinya evangelion dari bahasa Yunani, itu artinya adalah kabar baik. Jadi Injil itu bukan kitab yang gedebuk jatuh dari langit sekonyong-konyong koder kita terima lalu kita baca. No, Injil kembali lagi itu artinya evangelion dalam bahasa Yunani, artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang keselamatan. Siapa keselamatan itu? Nah, juru selamat satu-satunya adalah Yesus Kristus. Jadi Injil sama dengan kabar baik, sama dengan Yesus Kristus. Nah, kabar baik atau tentang Yesus Kristus ini ditulis hanya oleh 4 para rasul, murid yang bersama-sama dengan dia, bukan hanya ikut mengajar, menyaksikan, tapi juga ikut bersama-sama melakukan mujizat dengan Yesus Kristus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sebab teman-teman, di luar 4 penulis ini tidak bisa dikatakan Injil. Karena biasanya yang di luar itu, contoh Barabas. Barabas itu bukan Injil, itu adalah buku Barabas. Sebab jikalau itu masuk dalam kategori Injil, maka tentu isinya adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Semua buku yang tidak menceritakan tentang kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak pantas, tidak layak untuk disandang Injil. Sekali lagi, Injil dalam bahasa Yunani, evangelion itu adalah kabar baik. Nah, teman-teman, jadi itu sangat jelas ya. Di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil. Itu bukan kabar baik, apalagi sifatnya ada yang berbanding terbalik isinya. Bukan mengatakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, itu berarti bukan Injil. Makanya teman-teman, dari dalam diri sendiri kalian juga harus belajar tertib memperkatakan Injil itu apa sih? Siapa penulis Injil sejati, yang benar, yang asli? Karena di luar sana Alkitab mengingatkan kita ada Injil-Injil palsu. Ada kabar-kabar baik dalam tanda petik seolah-olah menceritakan ternyata itu bukan. Nah, kita mesti waspada. Nah, kalau kita tahu persis contoh buku Barabas itu ditulis tahun berapa, oleh siapa? Ya, kalau kita tahu itu hanya sekedar buku yang dikarang atau dongeng, kita tidak boleh menyebutkannya Injil Barabas. Yang menyebutkan itu Injil Barabas adalah antikristus, orang-orang di luar sana yang tidak mengerti tentang Injil sendiri. Dalam satu pemahaman di luar sana, ada yang mengatakan Injil adalah kitab yang gedebuk jatuh dari langit. Tetapi dalam iman Kristen, Injil tidak seperti itu. Ya, teman-teman harus clear dulu dengan pertanyaan itu dan dengan jawabannya. Ya, saya open gate, silahkan yang mau bertanya. Selamat siang Malina, shalom. Iya, shalom juga teman-teman ya. Selamat malam. Selamat siang. Panusong lemu ayu, ya saya gemuk. overweight. Nah, jadi Jadi teman-teman sudah mengerti apa yang tadi dimaksud dengan Injil dalam iman Kristen dan dalam iman di luar Kristen. Sarawak hadir. Oke, Sarawak, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Sarawak sekitar. Ya, silakan teman-teman. Selamat datang di program Selamat Hari Minggu bersama Lina Wijaya. Kepanasan orang Islam, kenapa harus kepanasan? Ya, shalom, silakan. Saya open gate. Kalian mau tabayun, mau tanya, silakan ya. Monggo silakan. Miri Sarawak hadir. Oke, Putra Ken, Tuhan memberkati Miri Sarawak sekitar. Biarlah terus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dibangkitkan semakin banyak jiwa-jiwa yang mau berapologet ya, mau memberitakan Injil. Karena keselamatan itu hak ya. Keselamatan itu menjadi hak bagi setiap orang. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, the one, satu-satunya ya, itu yaitu Yesus Kristus. Kenapa Alkitab catat harus putranya yang tunggal?
Karena Alkitab tahu ke depan akan banyak muncul nabi palsu, guru palsu, mengajarkan sesuatu yang palsu. Ya, dia menjadi imitasi. Itu sebab Alkitab tidak pernah bersalah dan sangat tepat mengatakan putranya yang tunggal. Jadi kalau besok-besok ada yang ngaku-ngaku, balik ke Yohanes 3 ayat 16, apakah putranya itu tunggal atau tidak tunggal? Nah, Mak Raji, gimana kelanjutannya? Teman-teman yang menonton live saya tadi malam harusnya sudah mengerti arah kelanjutannya ya. Jadi di hari Senin dia akan menuliskan surat, formatnya sudah diberikan. Menuliskan surat, pernyataan klarifikasi bermeterai, nanti silahkan ya bertemu di mana boleh, di kantor polisi boleh. Tapi dia dari dalam hatinya tadi malam sudah menyatakan di depan publik, dia tidak berani datang ke kantor polisi. Saya sangat paham teman-teman. Itu sebab pepatah Indonesia mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Nah, sebagai orang Kristen kita sudah mengerti situasi kondisinya yang takut dan lemah, maka sejatinya kita harus memberikan pengampunan. Karena itu saya membuatnya lebih mudah. Silakan dia membuat surat klarifikasi bermeterai, nah nanti ditandatangani, juga ada saksi, dan di situ termaktub bahwa sebab akibat dari semua perbuatannya ini, jikalau itu menyangkut hukum maka dia akan tunduk dan patuh ya. Ya, yang teman-teman yang sudah nonton harusnya sudah paham ini berakhir seperti apa. Ini berakhir seperti yang kebenaran terjadi. Jadi kalau selama ini saya dijelekkan, saya difitnah, saya dihina, saya diperkatakan, itu tidak jadi persoalan teman-teman. Karena saya orang yang tidak akan pergi dari ruangan ke ruangan untuk membereskan atau membersihkan kotoran yang sengaja di lontar-lontarkan, dicecer-cecerkan oleh apologet Kristen yang goblok. Kenapa saya berani katakan goblok? Karena setiap hari berteriak tentang Tuhan, tetapi mereka menafikan tentang kebenaran. Karena apa? Karena mungkin mereka merasa donaturnya terganggu, uangnya terhenti. Hati-hati ya. Nah, semua itu tidak perlu saya lakukan ya. Saya cukup melakukan satu arah, mengarah kepada kebenaran itu sendiri. Sekali lagi teman-teman, kebenaran tidak perlu berlebihan membela dirinya karena pada faktanya sesuai dengan waktu itu akan terjawab dengan sendiri. Ya, ketika saya mengarah hanya ke satu titik yaitu hukum, maka semua yang benar akan berani datang ke sana, semua yang takut akan undur diri. Itu hukum alam pasti. Saya tidak menggunakan kata hati teman-teman ya, dia tetap membuat surat pernyataan klarifikasi, ditandatangani di ruang hukum dan akan dipublish di publik. Jadi teman-teman jangan ini dulu, kita tunggu sampai sejauh mana keseriusannya karena masih ada besok tanggal 4 hari Senin. Thank you teman-teman ya untuk ketegasan, kelugasan. Enggak, sebenarnya itu sudah menjadi standar saja, tinggal teman-teman itu. Saya bacakan satu ayat ya, ayat ini sudah saya posting dari kemarin. Thank you teman-teman. Nah, saya bacakan buat kita semua 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Nah, itu sebab teman-temannya banyaknya hinaan, fitnahan, apapun yang menjelekkan saya dalam beberapa waktu yang lalu, bahkan ada yang menjual nama saya, mengaku dirinya adalah juru bicara, mengaku dirinya ditunjuk satu pintu, itu semua penipuan, itu semua pembohongan. Saya tahu melalui kasus ini banyak sekali yang mencari keuntungan, ada yang ingin pansos, ingin didengar, ingin begini, ingin begitu. Tapi it's okay teman-temannya, saya tidak pernah terusik dengan semua itu dan tidak pernah gentar. Karena saya tahu persis kebenaran yang terjadi dan yang saya lakukan. Makanya semua apologet yang saya katakan tadi goblok itu karena setiap hari berteriak Tuhan, setiap hari sok ingin mengajarkan orang, tapi di sisi lain mereka tidak pernah konfirmasi tentang kebenaran, tapi ikut menyebarkan berita hoaks atau kebohongan. Nah, itu namanya apologet goblok ya. Jadi jangan jadi apologet Kristen yang goblok. Miliki hikmat bijaksana, miliki kecerdasan dan miliki habit atau kebiasaan konfirmasi. Jadi jangan suka berita-berita hoaks ya teman-teman ya. Nah, itu sebab ya saya sampaikan 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 ini biar teman-teman mengerti kenapa Mak Lina itu tidak pernah terusik, tidak pernah terganggu ketika banyaknya orang kontra pada saat saya menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah takut dan tidak pernah penting dengan semua yang kontra-kontra itu. Karena apa? Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Kamu mau jungkir balikan seperti apapun, dia tetap akan diungkap. Permasalahannya siapa yang mengungkap, kapan itu diungkap, itu murni kebijakan Allah. Nah, ketika Allah mengatakan ya, timingnya sudah tiba Lina, ayo saya gerakkan kamu untuk mengungkap kebenaran itu. Maka saya sebagai seorang apologet, sebagai seorang penginjil, saya Lina Wijaya tidak akan gentar untuk membongkar itu. Karena saya tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia, yang dipanggil masuk dalam rencananya. Pertanyaannya, apakah kamu orang yang mengasihi Allah dan dipanggil masuk dalam rencananya atau tidak? Jika kamu bagian dari itu semua, maka kamu akan tetap tunduk patuh taat bahwa segala sesuatu itu terjadi, termasuk dosamu itu dibongkar untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Amin. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau naik, monggo saya silakan. Betul, berikan apa yang menjadi hak kaisar dan apa yang menjadi hak Allah ya. Itu berdasarkan koin, keping. Jadi kalau di kepingmu itu udah gambar kaisar, berarti itu untuk kaisar, berilah. Nah, apa itu? Kaisar itu pemerintahan, teman-teman ya. Pemerintahan ada yang kerajaan, ada yang presiden, raja, presidennya silakan. Jadi ketika kebenaran itu menjadi ranah pemerintah, dalam hal ini kepolisian, kita nggak perlu gentar takut pergi datang ke sana, cari kebenaran, cari perlindungan dan minta dimediasi. Nah, ketika Raji mengatakan dia tidak berani, tidak ya takut ke ranah hukum, pergi ke ruang kantor polisi, itu saya paham teman-teman. Memang ada beberapa masyarakat awam biasa itu yang kalau dengar kata polisi aja tuh takut, kayaknya gimana gitu ya, walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Tapi tidak bisa tidak, memang ada masyarakat yang dengar saja itu takut, apalagi harus sampai masuk ke sana, diinterogasi, ditanya-tanya. Wah, padahal Pak Polisi itu baik-baik loh. Ya silakan teman-teman. Iya, saya sudah pergi ke sana, mereka tidak ada yang berani datang ketemu saya, tapi mulutnya teriak-teriak keluar-keluar. Wah, api melindungi. Ma, udah jauh-jauh ke Bandung, kagak jauh, cuma 2,5 jam dari Jakarta ya. Ya, kagak jauh teman-teman. Naik travel itu juga cuma 200.000. Yang mahal itu hotelnya 1,7. Iya, yang mahal nih spokatnya emak nih, sepatunya emak nih yang mahal. Ya, 1,4. Mas, saya mau bertanya, silakan kamu bertanya, request naik ke atas, jangan ngoceh-ngoceh di bawah nggak jelas. Ya, saya tidak meladeni orang yang nggak jelas dengan niat yang nggak jelas. Request saja teman-teman.
Si Joni bisa aja bikin bikin apa? Bikin gambar Raji. Ya, Tuhan pasti ya dong. Tuhan pasti menolong ya. Tenang saja teman-teman. Kalau kerja di ladang Tuhan itu jangan berpikir kamu akan gemah ripah lojinawi, kamu akan gelar karpet merah, jalan lenggang kangkung. Jangan. Ya kerja di ladang Tuhan itu justru ada banyak lubang, ada banyak tanjakan. Jangan ya, jangan mencari kenikmatan dalam ladang Tuhan, tapi ketahuilah dalam pekerjaan di ladang Tuhan itu ada kelegaan, bukan kenikmatan tapi ada kelegaan, ada sukacita, ada kemenangan. Wah, kebayang nggak satu jiwa dimenangkan itu malaikat surga bersukacita, bersorak-sorai. Kebayang ya? Nah seperti itu teman-teman. Lagi pula kita diingatkan untuk mengumpulkan harta itu di mana? Di sorga, bukan di dunia. Monggo silakan yang mau tanya personal boleh nggak mak? Silakan kamu naik aja mau personal kayak mau apa? Tanya aja nggak ada yang personal. Kita harus belajar dari semua ini, belajar dari Mak Lina. Jangan lagi lah, jangan lagi mudah langsung. Enggak mudah. Saya sudah persulit. Tapi karena disuruh si bom dan yang bersangkutan memaksa, jadi kita ini sifatnya hanya membantu di lapangan teman-temannya. Jadi jangan salah paham. Jangan selalu menyalahkan orang yang di lapangan. Saya dan teman-teman di lapangan itu sifatnya hanya membantu ya, yang minta yang suruh bom, yang kepengen itu si Raji. Jadi dia berdua ini sebenarnya yang berurusan. Tapi karena si satu di Bandung, yang satu di Papua, tidak mungkin yang dari Bandung pergi ke Papua dibaptis, dan yang di Papua lebih nggak mungkin lagi mau beli tiket pergi ke Bandung untuk ngebaptis. Karena itulah mereka ini meminta tolong kepada kami, kepada saya secara pribadi. Nah, saya kan tidak mungkin membaptis karena saya perempuan, maka saya kumpulkan tim. Nah, tim lapangan saya ini sangat eksis teman-temannya dan sangat loyal. Jadi kalau saya angkat, ada satu jiwa mau dibaptis, boleh? Boleh. Mereka langsung bergerak semua menuju tempat pembaptisan. Nah, itu jadi jangan salah. Jadi tidak ada saya niat atau buru-buru ingin membaptis. Sorry to say, ya. Sekali lagi, jangan teman-teman suka mengatakan, makanya ini jadi pembelajaran mak supaya jangan cepat-cepat. Jangan berkata seperti itu, jangan kurang ajar seperti itu. Seolah-olah saya yang mengeksekusi. Enggak, kalian harus tahu saya ini hanya dimintain bantuan di lapangan. Sekali lagi karena si bom di Papua, mustahil beli tiket ke Bandung, baptis dia. Lebih mustahil lagi Raji di Bandung beli tiket ke Papua, itu sangat mustahil. Makanya saya sifatnya hanya membantu. Nah, teman-teman stop memperkatakan yang tidak diketahui. Oke, silakan Satanik. Silakan teman-teman yang mau tanya saya open gate. Oke, selamat hari Minggu bersama Lina Wijaya. Hari ini 03/03/2024. Maksudnya jangan mau bantu dengan mudah. Nah, itu pun salah besar ya. Kamu belajar Alkitab baik-baik. Orang Samaria yang baik hati di dalam Alkitab itu sudah menjadi role model. Kenapa Yesus menceritakan itu? Karena itulah gambaran yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Jika Yesus ini mau membantu, mau menyelamatkan manusia, pakai mikir-mikir dulu, pakai hitung-hitungan dulu, kita ini tidak ada satupun yang selamat. Karena itu dia sampaikan cerita tentang orang Samaria. Ada ahli Taurat lewat, pura-pura nggak lihat, ada orang-orang Farisi lewat, pura-pura nggak lihat, padahal jelas-jelas korban itu tergeletak ya. Itu korban tergeletak loh, tidak bersuara karena dirampok. Lalu ada orang Samaria yang dikatakan tidak ini, tidak itu. Dia nolong, nggak pakai tanya, KTP-mu mana, kamu dari mana, siapa, punya uang nggak? Enggak. Orang Samaria yang baik hati bawa dia naikkan ke atas kudanya, lalu dituntun ke penginapan, lalu diserahkan di situ untuk dirawat, seluruh biayanya ditanggung, bahkan berpesan, nanti saya pulang, kalau uangnya kurang, saya kembali, saya lunasin ya. Ingat, orang Samaria yang baik hati menjadi contoh. Jikalau kita ingin menolong orang, gak perlu tanya banyak cincong. Karena kalau segala sesuatu banyak cincong, kamu akan banyak pertimbangan. Kalau kamu banyak pertimbangan, kamu akan banyak option. Kalau kamu banyak option, ujung-ujungnya kamu tidak melakukan praktek apapun dalam menolong orang. Padahal Alkitab mencatat betapa berdosanya kamu jikalau menahan kebaikan yang ada di dalam dirimu. Saya ulang. Betapa berdosanya kamu jikalau menahan kebaikan yang harus kamu lakukan dari dalam dirimu. Jadi tidak boleh teman-teman ya. Itu orang Samaria itu nggak bisa bersuara lagi loh dalam keadaan sekarat hampir mati. Nah ini si Raji bersuara.
Dia berkata, bolehkah aku dibaptis? Minta tolong baptiskan aku. Dan si bom-bom itu bersuara untuk menyuruh membaptis ya. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menolong? Perkara mereka menipu, perkara mereka itu berbuat yang tidak baik, itu perkara mereka di hadapan Allah. Yang penting saya punya tugas yang digerakkan oleh Allah untuk membantu, tidak saya tahan. Nah, itu penting teman-teman ya, itu satu sikap. Bagaimana memegang teguh prinsip Alkitabkah atau masih berpegang teguh pada logika dunia, logika manusia. Logika Allah itu berbanding terbalik dengan logika manusia. Kalau logika manusia mau tolong orang pasti banyak pertimbangan, itu logika manusia. Ya, tapi Alkitab menuntut kita untuk selalu menggunakan logika Allah. Contoh, dunia ini mengajarkan apa yang orang lakukan kepada kita balas. Tetapi itu logikanya manusia, logikanya dunia. Tapi logika Allah jelas mengatakan, jangan membalas. Kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka, berikan maaf 70 kali 7 dan seterusnya. Ya, ampunilah mereka. Bahkan doa Bapa kami itu jelas, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang lain. Jadi logika Allah ini yang ada di dalam prinsip Alkitab itu yang harusnya kita berjuang untuk bisa kita praktekkan. Kalau cuma mau pakai logika manusia, logika dunia mah gampang. Siapa si Raji? Gua kagak kenal, saudara bukan, gak ada hubungan. Ngapain gua bantu? Nah itu logika dunia, ya. Karena logika manusia selalu berkata, saudaraku aja, sepupuku aja, ponakanku aja, tetanggaku aja masih ada yang perlu aku bantu. Ngapain aku bantu dia? Nah, perhatikan teman-teman, jangan terkecoh dengan hal-hal yang bersumber dari logika manusia. Karena logika kita ini bukan hanya sederhana, bukan hanya terbatas, tapi juga penuh dosa. Ya silakan teman-teman, saya open gate. Silakan Satani, kamu naik ke atas saja. Saya nggak jawab-jawab tulisan di bawah ya, karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang tidak gampang. Karena itu, jikalau tidak semua orang seperti orang Samaria, belajarlah. Alkitab itu pedoman, teman-teman ya. Jadi jangan tawar-menawar dengan Alkitab. Jangan tawar-menawar dengan Alkitab, jangan tawar-menawar dengan logika Allah. Tawar-menawarlah dengan cara hidupmu sebagai manusia. Tawar-menawarlah dengan cara hidup di dunia yang penuh dosa. Jadi jangan dibalik, jangan Alkitab yang kamu tawar-menawar. Ketika Yesus menceritakan orang Samaria yang baik hati, maka itulah dia secara totali yang ingin Tuhan mau kita kerjakan. Ya, jadi jangan tawar-menawar, negonya jangan sama Tuhan, negonya jangan sama Alkitab. Terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan, yang ada kita cuma bisa tunduk dan taat. Terhadap tawaran dunia, terhadap logika dunia, kita boleh bernego. Karena itu tidak menjadi satu kemutlakan. Oke, silakan teman-teman. Ya. Silakan kamu naik aja ya. Saya sudah kembali di Jakarta teman-teman ya. Ini saya ibadah dan pelayanan di pusat di Kemayoran, GRI pusat ya Kemayoran. Jadi saya sudah di Jakarta. Saya hari Minggu itu tidak bisa tidak harus ibadah. Kalau memang ada yang mendesak saya harus keluar kota, saya keluar kota. Kalau tidak saya tetap di pusat ya. Karena itu penting, disiplin bergereja itu penting ya teman-teman. Disiplin bergereja itu penting, apalagi jika khotbah itu sifatnya eksposisi, berkesinambungan. Nah itu penting, jadi jangan kamu bolong-bolong, sebentar gereja sini, sebentar gereja sana. Kamu tidak akan bisa tergembalakan dengan baik. Oke, monggo teman-teman. Besok aja teman-teman yang masih mau ketemu saya di Kota Bandung, besok saya akan ke Kota Bandung melanjutkan semua surat klarifikasi sampai tuntas. Karena tidak mungkin ini menggantung, berlarut, tunda sehari, 2 hari. Ini kan karena terhalang hari Minggu, kalau tidak terhalang hari Minggu, udah gas mas saya ya. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat. Dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar,
Bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Ia menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar. Bila Tuhanku menuntun, ingat, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan, hantarku ke seberang. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar. Bila Tuhanku menuntun, sekali lagi, tiada aku mengeluh. Amin, puji Tuhan. Silakan teman-teman. Amin, thank you. Semangat Mbak Lina, semangat dong. Saya yang bingung kenapa kalian itu pada loyo-loyo. Ya silakan. Yang pengen tanya saya silakan, yang pengen konfirmasi silakan. Kalau saya di Jakarta mau juga ke Bandung. Oh, emangnya kamu di mana? Kiranya tiap langkah mak disertai Tuhan, amin. Thank you menanti. Saya ada kesaksian teman-temannya, seminggu yang lalu saya live, ada seseorang yang memperhatikan stiker judul saya di akun saya yang di ban. Waktu itu kan stikernya jelas teman-teman pasti hafal lah, gak murtad rugi dunia akhirat. Nah, dia membaca itu dia sangat tertarik teman-temannya. Dia tertarik kenapa? Karena dia merasa hidupnya itu hopeless. Nah, dia merasa hidupnya itu kayaknya tuh stagnan pada sesuatu yang berputar-putar, tidak ada habisnya dan tidak tahu ujungnya nanti kemana. Karena saking putus asanya dia ingin mengenal apa sih untungnya mengenal Yesus Kristus, apa sih untungnya mengikut Yesus Kristus. Nah, setelah saya ceritakan singkat, saya berjanji untuk ketemu ya, untuk menyerahkan Alkitab secara langsung karena dia tidak mau dikirimi. Namun satu hari sebelum pertemuan itu dia ada WhatsApp mengatakan dia memilih bunuh diri saja karena dia merasa sudah tidak layak hidup dan tidak sanggup. Saya tidak bisa hubungi setelah itu teman-temannya, tetapi saya membawa nama ini di dalam doa karena dia menyebutkan namanya. Saya membawa namanya di dalam doa beberapa hari di tengah kesibukan saya, di tengah kelelahan saya, keletihan saya mengingat nama ini di dalam doa. Tadi malam dia menghubungi saya dan dia bilang, "Terima kasih Mak Lina sudah berdoa bagi saya selama ini. Saya sudah menenggak racun tersapi, saya tidak." Dia minum baygon cukup banyak teman-teman ya. Tapi ternyata Tuhan belum izinkan saya menikmati dan sekarang saya bisa me-WhatsApp. Saya sungguh berterima kasih. Ternyata memang saya belum diizinkan untuk mati. Nah teman-teman, saya bersyukur ya doa saya itu Tuhan dengarkan. Walaupun saya tahu persis bisa jadi banyak juga doa orang lain yang berdoa buat dia. Dia seorang muslim ya. Dia seorang Islam yang saat ini dalam keadaan kebingungan. Saya akan tetap terus doakan dia. Dia mungkin dalam masa pemulihan karena menenggak begitu banyak baygon, tapi Tuhan tidak izinkan dia meninggal dunia. Saya bersyukur doa saya dijawab dan saya akan terus doakan. Kita lihat bagaimana jiwa-jiwa itu boleh dimenangkan Tuhan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Saya tidak mengenal dia, dia hanya menonton. Begitu live saya FYP, dia membaca tulisan, gak murtad rugi dunia akhirat, dia tergerak untuk bertanya,
lalu beberapa kali saya doakan, saya pimpin dalam doa. Kalau nggak salah waktu itu doanya saya ajak dia berdoa itu live di ruangannya Api Yusuf ya kalau nggak salah. Nggak sangka teman-teman, ternyata dia setelah didoakan itu masih sangat goncang, sangat lemah, dia memutuskan untuk bundir saja. Tapi sekali lagi saya bersyukur, nama itu tetap saya keep di dalam doa, sampai pada akhirnya dia tadi malam menghubungi saya. Saya akan terus berdoa, jikalau dalam 2-3 hari ini dia kembali hubungi saya akan pergi untuk membesuk dia, karena katanya tinggalnya di daerah Bekasi. Wah, puji Tuhan ya teman-teman, banyak jiwa sebenarnya di sekitar kita yang seperti ini dalam keadaan putus asa. Karena memang hanya di dalam Yesus Kristus pengharapan kita itu selalu ada dan tidak pernah sia-sia. Jadi kamu jangan diam-diam tenang-tenang saja melihat situasi kondisi di sekitarmu. Ya, tiba-tiba besok kamu nggak ketemu lagi teman sekerja, tetangga, hanya karena apa? Hanya karena dia tidak mendengar ada keselamatan, ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam Yesus Kristus. Beritakan Injil, keluarkan dari mulutmu, katakan kepada dunia betapa baiknya. Sehingga ketika mereka mendengar dalam keadaan berputus asa, mereka menikmati, mereka juga bisa mendapatkan kasih Kristus melalui kamu. Semangat ya teman-teman. Ya silahkan Satani, kamu naik aja. Saya nggak jawab pertanyaan di bawah ya. Waktu Indonesia bagian Barat 14.05. Teman-teman yang belum beribadah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Berarti masih ada kesempatan untuk ibadah sore. Mau jam 4, jam 5, jam 6. Persiapkan dirimu ya. Jangan sampai tidak ke gereja. Baca Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan seperti orang-orang yang menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, oke. Thank you Lydia, saya selalu Mak Lina. Saya selalu lah. Ya teman-teman daerah sekitar Kota Tua, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, monggo silakan. Jam 4 deng. Jam 4 Lina Wijaya ada di sana bersama teman-teman adik-adik STT yang akan praktek lapangan untuk memberitakan Injil. Dan mereka sudah sangat lama ya bikin janji mau ketemu saya, pengen sharing, pengen diberi support juga, semangat, karena mereka menonton di YouTube dan di TikTok, mereka sangat tergerak, tapi bagaimana caranya? Nah doakan ya, doakan nanti saya bisa ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah sering saya lakukan, cuman kali ini mereka itu exciting ya. Ada Mak Lina ikut turun ke lapangan bergabung bersama mereka untuk melakukan PI lapangan. Ya teman-teman yang ada di sekitar Kota Tua silahkan. Nanti jam 4 saya Lina Wijaya bersama adik-adik STT ada di sana. Mari. Saya sudah bawa nih berat-berat di tas saya, ada Alkitab, ada traktat. Puji Tuhan, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya silakan. Jangan gaduh-gaduh di bawah. Ini saya masih ada waktu sekitar 1 jam, setengah jam sampai 30 sampai 60 menit lah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menatang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Atas segalanya. Ya silakan Satanik, kamu naik aja. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Ya teman-teman, kalau nggak ada yang tanya saya akan close room ya. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Durut-durut, dur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 u, durururururururu, dururururururu. Saya nggak ngerti apa maksud kamu mengikuti semua kata-kata pendeta. Itu pendeta siapa yang kamu ikutin? Kata-kata yang seperti apa yang kamu ikutin? Karena kalau mau dibaptis, bukan ngikutin apa kata pendeta, bukan ngikutin apa kata manusia, tapi mengikutin apa kata Alkitab. Itu yang benar. Alkitab bilang apa? Belum tentu pendeta mengatakannya sama. Karena terbukti banyak pendeta-pendeta yang bobrok. Apalagi itu yang sukanya topi loh. Jadi ingin dimeteraikan menjadi pengikut Kristus atau Kristen, itu bukan mengikuti kata-kata pendeta, melainkan mengikuti apa yang dikatakan di dalam Alkitab, ya. Karena pendeta itu manusia yang berdosa juga, yang lemah. Ya, apalagi pendeta-pendeta online yang ngotot-ngotot dengan cuan, dengan koin, ya. Bentar-bentar topi lo ke gereja kagak, topi lo. Nah, yang kayak gitu belum tentu, teman-teman ya. Enggak, udah saya nggak paham. Kamu maunya gimana satanik? Silakan aja. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Thank you Syarai, Shalom, God bless you, amin. Ya, saya tadi malam live teman-temannya sampai jam 12 malam akhirnya. 24.00 dari jam berapa ya? Dari jam berapa ya? Jadi jam 8 kalau nggak salah ya. Iya, dari jam 8 saya. 8, 9, 10, 11, 4 jam juga akhirnya saya tadi malam live. Ya oke teman-teman, kalau memang nggak ada saya akan close room ya. Selamat hari Minggu bersama Lina Wijaya. Ya kurang lebih jam 8. Ya saya tadi malam dari jam, karena saya sampai Jakarta itu sekitar jam 7. Terus saya istirahat sebentar. Saya sengaja hidupin musik-musik romantis lembut ya, musik-musik dunia di ruangan saya kan jarang-jarang. Nah saya pikir malam Minggu ya sudahlah, saya persiapkan makan malam. Saya istirahat, saya makan sambil dengerin musik. Tahu-tahu ada yang teriak-teriak minta naik. Ya itu namanya Romisah kalau nggak salah namanya ya, tadi malam. Ya dia memang kabur tadi malam teman-teman, buka room sendiri. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia balik lagi. Nah itu dia tadi malam. Jadi sampai jam 12 malam akhirnya. Mau disampaikan.
Gini Bu Lina, ini terkait dengan eh, suara Roh Kudus ya. Menurut Bu Lina, saya mau tanya nih. Saya belum pernah bicara sih sama Mbak Tuhan, sama mana karena terhubung. Saya di sini sibuk ya mempersiapkan mau balik ke Indonesia ya. Nah, jadi ini gini Bu, seperti itu kemarin Razi ya, awal kali pertama di Komal saya lihat ya, dia ngomong cuap-cuap, dia begini, dia kasar itu, yang dia Pak Bambang kan semangat banget itu ya untuk baptis dia gitu. Dan ini di hati ini bicara gitu. Itu ini anak nggak beneran gitu, nggak sungguh-sungguh. Nah Tuhan bicara gitu, tapi saya mau naik ke room, ke Komal itu ya, saat itu saya takut dibilang sok pinter, sok apa gitu kan. Nah padahal tuh sebenarnya kan itu talenta ya, nubuatan ya, dan Roh Kudus bicara. Dan itu menurut Bu Lina itu satu, kita menghujat Roh Kudus apa enggak seperti itu, Bu? Karena aku selalu nggak sampein apa yang Tuhan bicarakan gitu. Sewaktu ketika saya melayani di Jambi dulu, nah itu si Om ya, anak gembala saya, mereka sore mau pergi bersepeda gitu. Roh Kudus ngomong itu beneran, saya dengar di hati ya. Yohana itu bilang, itu hati-hati si Kevin nanti akan kecelakaan gitu, ditabrak sama motor. Nah, begitu pulang sore si Om teriak-teriak, Yohana, Yohana, adikmu kecelakaan. Nah, begitu. Nah, benar itu Tuhan ampuni aku itu, aku nggak ngomong. Jadi saya ngomong sama si Om, Om tadi sebelum Om pergi itu Roh Kudus itu ngomong, eh, Kevin akan kecelakaan. Loh, kamu kenapa nggak ngomong? Itu Roh Kudus yang ngomong, kamu itu harus kamu asta, dia bilang, kamu jangan pendem itu, dia bilang gitu. Nah, itu menurut Bu Lina gimana tuh? Saya kasih kamu ayat aja ya, Amsal pasal 3 ayat 27, perhatikan. Jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itu dosa. Jadi kalau memang ada gerakan, ya saya kan tadi sudah saksikan, saya sendiri sering dituduh, dihujat, dihina, tapi kalau gerakan itu ada di dalam diri saya untuk menolong orang tersebut, saya tidak pernah pusingkan dengan apapun yang terjadi di sekitar saya. Jadi menahan kebaikan termasuk gerakan dari dalam hati untuk melakukannya, itu dosa di hadapan Allah. Udah, itu aja jawabannya. Maka karena itu mulailah berubah dan bertobat. Jikalau memang itu satu satu gerakan yang dimana kamu harus menyampaikannya lewat mulutmu, lewat lidah, lakukan. Ya, gerakan itu bisa membuat kita berkata-kata, gerakan itu bisa membuat kita berkarya, gerakan itu juga bisa membuat kita bertindak. Nah, itu yang namanya Roh Kudus berbicara. Itu aja. Lalu pertanyaannya, apakah kamu menghujat? Kamu tidak menghujat, tapi kamu menolak. Ya, karya Roh Kudus itu kamu tolak. Nah, orang yang menolak dan tidak mau melakukan kebaikan yang dipercayakan kepadanya, padahal ada orang lain yang berhak menerimanya, ya kamu berdosa. Itu saja. Saya nggak nambahin ya, saya cuma bacakan dari Amsal pasal 3 itu anjuran untuk berbuat baik. Salah satu memperkatakan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita itu adalah perbuatan baik. Ya, itu aja, Sister Yohana. Oke, ya. Makasih banyak Ulina. Karena itu Ya, merasa jadi jadi beban banget bagi saya gitu. ya itu masalahmu. Berarti kamu yang berdosa. Kamu suka dengan beban itu. Karena apa? Kamu malas mengucapkannya dengan alasan takutlah, inilah, itulah. Padahal tadi saya sudah bacakan ya tentang ketakutan itu. Tadi saya sudah bacakan kepada teman-teman tentang ketakutan itu. Ya, bahwa kita tidak boleh menahan. 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi saya sudah bacakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi apa alasanmu untuk tidak mau mengatakan itu? Takut begini, takut begitu, malas begini, malas begitu. Maka sudah jelas kalau itu yang terjadi dalam dirimu, kamu yang berdosa, menolak karya Roh Kudus, itu saja. Di dalam kasih Oke. tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kasihmu sempurna atau tidak? Terhadap saudaramu, terhadap jemaat, terhadap siapapun di mana kamu berada. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Makanya Lina Wijaya selalu dikatakan, ih terlalu berani-berani. Enggak, karena memang ketakutan itu sumbernya dari iblis. Takut membuat kebajikan, banyak perhitungan, itu semua sumbernya dari iblis. Dan sekarang akhirnya terbukti bahwa ketika kamu menahan itu dengan banyak alasan, itu kan cara iblis, pekerjaan iblis. Sehingga akhirnya kamu tidak melakukan kebaikan tersebut, sehingga bisa jadi ada korban, ada ini, ada itu. Nah itu harusnya bisa jadi bahan perenunganmu sendiri, ya toh? Nah silakan. Siap. Siap, Ulina, siap. Ini saya bicara di sini, Satanik, kamu tolong nanya itu, kamu bicara langsung sama Malina atau DM Bulina, ambil WA-nya dari YouTube itu ada. Satanik, kamu diberkati Tuhan dan kamu pilihan Tuhan jika kamu sungguh-sungguh. Oke, Malina, selamat siang. Tuhan berkati, tetap semangat memberitakan warta kebenaran. Ya, selamat siang. Berkati Tuhan Tuhan. berkati. Ya, salam. Nah, kamu mau kembali ke Indonesia dari mana, Yohana?
Kan kita sekarang di seberang Bu, di Malaysia. Kemarin kan ikut kakak kan, Oh, ternyata tujuannya dibawa saya kemari untuk dimualafkan, tapi oh, apapun yang terjadi itu enggak sekalipun like, pedang harus di leher itu enggak akan pernah terjadi. Never and amin, never. amin. Oke. Amin, amin. Oke, Oke, Bu. semangat kembali ke Mohon Indonesia. Tuhan doanya ya Bu berkati ya. ya. Mohon Amin, doanya ya. amin, amin, Mohon amin. doanya. Ya, silakan teman-teman. Jangan lelah. Dari da 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 di, da 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 di, da di, da 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 da. Selamat siang, Stephen. Selamat siang hambanya. Sehat selalu. Ya, monggo. Amin. Sama, sehat juga. Saya mau apa ya? Nanti diluruskan ya kalau pemahaman salah ya Jeng ya. Monggo. Nah, Monggo, monggo, monggo. open, terbuka, seneng aku. Keselamatan di dalam Kristiani, iman Kristiani itu semata-mata anugerah ya Jeng ya. Bener nggak? Ya, sholat Amin. gracia, betul. Kalau kita merasa apa ya? Aku tarik ke belakang dulu lah, santai. Orang-orang sebagian ya, bukan semua. Sebagian orang-orang Yahudi itu melakukan hukum Taurat, mungkin dalam pikirannya itu nanti kalau bisa melakukan hal yang sampai terkecil itu beliaunya bisa selamat ya. Mungkin begitu ya cara pandang beliau ya. Ya, Tetapi fakta yang ada kan tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan hukum Taurat itu, peraturan-peraturannya. Betul nggak, Jeng? betul. Ada 600 lebih hukum-hukum itu. Jadi untuk apa ya? Mereka blunder kan akhirnya kalau keselamatan itu bisa diraih dengan menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Blunder nggak? Ya, betul. Lanjut. Jadi kalau yang siapa itu? Seorang rasul yang dulunya itu dia sudah berkecimpung di dunia itu. Yudasme masa Farisi. Setelah beliaunya mempelajari dengan tekun, memperagakan, ternyata di ada statement ternyata sampah. Setelah aku perbandingan dengan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih Ya, betul, urgent, lebih Paulus. mulia. Padahal Rasul Paulus itu kan melebihi para wali toh, melebihi bapak gereja toh, betul nggak? Betul. Nggak kaleng-kaleng. Kenapa aku bilang nggak kaleng-kaleng? Beliau berani menegur seniornya loh. Itu kalau kita baca di mana ya, Galatia 2, itu Petrus pernah ditegur kok. Kamu jangan munafik gitu loh di hadapan orang banyak ya. Ngeri seniornya ditegur. Lah coba jenglina iki negara aku merasa wis tuwa ditegur tak jewer kupenge. Lah itu ndak beliau istimewa. Aku tadi belajar tak baca ini pribadi yang tegas sih. Jadi ya, alhamdulillah itu si siapa itu Timotius mendapat mentor yang luar biasa itu. Timotius itu loh. Wah, Ya, punya betul. mentor nggak kaleng-kaleng loh. Lah kalau punya dapat mentor Markona atau Jualedong malah hambiar kabeh. Betul nggak? Amburadul. Amburadul, Abdul bergudul, amburadul, kuaploki tanpa ragi Iya. sonando. Ya toh? Ketemu tanpa ragi setelah kuaploki Pak D, kuwi memang Abdul bergudul loh Pak D. Wes dedel duel ngono. Ya, teman-teman ya. Jadi Paulus itu seorang yang besar. Secara intelektual dia tinggi, tidak sembarangan. Mungkin D3 S3. Sorry. Secara kewarganegaraan dia memiliki akses diplomatik tingkat tinggi. Wah, ceritanya mungkin kebal hukum sebutannya ya. Dan kenapa dia begitu dibenci? Karena di Galatia pasal 1 ayat 17 dia yang membawa pengajaran Kristus itu sampai ke tanah Arab. Wah, luar biasa ya. Tapi apapun itu, sekali lagi,
yang dilakukan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi itu tidak membawa mereka pada keselamatan. Bahkan paling banyak dikatakan munafik, ular beludak, celakalah kamu. Nah, kata-kata itu selalu ditujukan Yesus kepada mereka. Kenapa? Ya karena mereka jago berteori tapi tidak pernah melakukan praktek. Praktek apa sih yang mereka tidak lakukan? Bukankah mereka selalu berpuasa sekian lama, berdoa sekian lama? Apa? Kasih. Mereka tidak memiliki kasih, teman-teman. Seperti kuburan, kata Yesus ya. Luarnya putih, bagus, gemerlap, blang-bling, blong-bleng. Dalamnya itu tengkorak, ulat, belatung, tetek bengek, bangke dalamnya. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, keselamatan itu bukan karena kita jago mempraktekkan hukum-hukum, tradisi, ritual, adat, budaya, ya, dari hukum-hukum Yahudi dulu. Tidak. Keselamatan itu pertama karena kasih, karena anugerah. Itu sebab Tuhan pun menuntut daripada kita itu juga kasih. Bukan cuci mulut, cuci hidung, cuci kuping, mau ketemu Tuhan. Tuhan gak butuh begituan ya. Tuhan butuh hati kita. Ya untuk apa tanganmu dicuci, kakimu dicuci, mulut, kuping, telinga, kening, jidat, sampai ke cebok-cebok. Tapi hatimu busuk dan kotor. Nah, itu dikatakan munafik, celakalah kamu, ular beludak. Seperti itu. Sekali lagi, kasih yang diberikan Tuhan dengan keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus itu melampaui semua hukum. Itu juga kita dituntut untuk melakukan kasih yang sama. Kalau kita berikan nyawa untuk orang lain sih rasa-rasanya mustahil ya. Mana ada yang mau berkorban. Belum kawin aja ngomong, aku sehidup semati lah, sekalinya mau mati, kamu aja yang mati, aku tetap hidup. Itu gak ada yang kayak gitu-gitu ya. Yang bisa melakukan Tapi itu cuma memang Yesus sombong Kristus. ya. Kalau dikatakan keselamatan itu dari amal baik itu memang sombong. Oh, Iya. bukan dikatakan amal baik. Kesalehanmu aja kayak kain kotor, kesucian loh. Betul. Bukan sekedar amal perbuatan loh, tapi kesalehan. Kalau sudah bicara kesucianmu seperti kain kotor itu kan yo sudah final atau finish toh. Ya, maka betapa sombongnya kamu kalau kamu mengatakan, oh saya bisa dengan ritual, dengan apa ya, terlihat saleh. Kalau saya bilang sih terlihat saleh, kalau saleh beneran kagak ada. Ya. Itu sebab tadi saya sunat ping telu gen prutul. Ya toh? Iya. Itu sebab teman-teman tadi saya nyanyikan lagu dari Fanny Jack Crosby tadi ya, ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat. Setiap kita pribadi lepas pribadi membutuhkan juru selamat. Karena apapun yang kita kerjakan tidak pernah bisa membawa kita pada keselamatan itu sendiri selain kita menerima dari Sang Pemberi Selamat, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat. Makanya dia berbeda dengan tokoh lain sana yang namanya si Isa alaihissalam. Itu Isa itu adalah artinya alaihissalam diberikan. Semoga keselamatan diberikan kepadamu. Kalau di sana semoga keselamatan diberikan, di sini keselamatan itu mutlak, nyata, pasti ya di dalam Yesus Kristus. Jadi berbeda. Kalau Yesus Kristus itu Sang Juru Selamat, Sang Pemberi Selamat, kalau Isa alaihissalam itu orang yang semoga keselamatan diberikan kepadanya. Ini pun juga menjadi satu jaminan bahwa memang keselamatan itu mutlak hanya diberikan, bukan karena usaha, bukan karena hukum-hukum, bukan karena ritual, bukan karena tradisi, bukan karena budaya. Sekali lagi, itu karena sola gratia. Sekarang hati-hati dengan pertanyaan saya. Ini jebakan Batman loh pertanyaan saya loh. Apa? Panjenengan itu ikut Paulus atau ikut Yesus? Lah iya. Pertanyaannya justru Paulus niku ikut siapa? Budi tak jebak iki kalimatnya oleh kok. Nah, untungnya ada kakaknya yang dokter siapa itu aku dibela. Ya ikut Paulus ya ikut Yesus. Omong Paulus saja ikut Yesus. Jenengan cerdas berarti. Tadi minta blunder. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan itu, teman-teman jawab dengan pertanyaan ya. Jawabnya adalah Paulus ikut siapa? Karena Paulus tidak pernah berdiri sendiri. Justru Paulus itu gencar menjadi seorang martir, memberitakan pengajaran Kristus sampai ke Asia, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kalau orang bertanya, kamu ikut Yesus atau ikut Paulus? Jawabannya adalah Paulus ikut siapa? Keren jenengan lho. Meta gawe blunder malah cerdas istimewa. Jos wis pokoke top Marco top.
Ya, tidak semua jawaban tuh teman-teman harus paksa dengan jawaban. Kalau Heeh. kami di Reform itu dilatih berpikir cerdas dan lebih setingkat. Karena banyak sebenarnya jawaban itu justru dalam bentuk pertanyaan. Ada lagi Ya, pertanyaan yang salah. Pertanyaan itu sudah salah. Yesus itu apa? eh Manusia atau Tuhan? Itu pertanyaan salah. Atau jawabannya dua-duanya. kan pertanyaan wis salah sih. Yesus itu kan manusia dan Tuhan. Atau suruh milih toh. Karena repot. Makanya kalau gitu ndak usah pilih, jawabannya dua-duanya. Ah, wes, makin bingung di sana. Kita jadi orang Kristen itu memiliki kualitas di atas rata-rata, termasuk kecerdasan, pola pikir, kejelian, ketelitian, dan menjawab. Makanya Tuhan kasih kita telinga dua, banyak dengar dulu, baru cepat. Jangan cepat-cepat jawab, banyak dengar dulu, baru jawab. Perhatikan dulu pertanyaannya. Ini pesan dari Pak Tong. Pak Tong selalu berpesan, pertanyaannya didengar dulu baik-baik, jangan cepat-cepat jawab. Nah, karena kalau kita dengar baik-baik pertanyaan, kita tahu jawaban yang benar. Termasuk menjawab dengan cara bertanya ulang. Seperti itu teman-teman, monggo. Nek tak pikir-pikir itu kekristenan sudah digoyang dengan orang-orang yang pintar abad 1, dengan politik, dengan orang-orang agamawi, orang-orang cerdas, para filsafat sudah menggoyang kekristenan ya Nyah ya. Betul sekali, karena Nah, semua itu kalau sumbernya dari orang-orang yang mengerti dan patuh kepada Alkitab. Wah, dunia ini dipengaruhi oleh Alkitab, teman-teman ya. Orang-orang cerdas, petinggi-petinggi, peraih Nobel, pencipta-pencipta itu di dunia ini semuanya dipengaruhi oleh Alkitab. Ya. Tidak ada dipengaruhi oleh kitab Arab, itu tidak ada. Lah karena apa? Abad 1 sudah ada kampus Tiranus kok. Arab abad 7 kampus irung dibangun. Pabrik irung dibangun. Repot. Suruh. Di sana sudah ada kampus kok. Orangnya pinter-pinter kok. Ya. Abad 7 pabrik irung dibangun. Akhirnya ya Joko Lelur nyemplung gedung toh kosokan watu toh, nyemplung ing gedung toh. Ya kan? Pabrik Iya. irung dibangun kok. Nah, kalau Hempengan wong naik pinter ganggunya. jadi Terus siji. Monggo. Iya, matur nuwun Mas Stephen ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang di bawah juga. Kalau wong pinter jadi bodoh, terus wong bodoh jadi opo? Jadi opo, Mak? Jadi opo? Mas Stephen, jadi opo? Ngelek sinyalnya. Woi, sinyal aku ngelek ya. Oke lah teman-teman, kalau sinyalnya ngelek, Mas Stephen masih monitor saya. Tes suara. Iya. Sinyal Aku saya turun ya, ngelek kan? Bos. Oh iya, turun matur ya. nuwun, matur nuwun. Selamat God minggu, bless. Tuhan Tetap berkati semangat. God bless you. Tetap Semangat semangat. dong. Oke. Ya. Ya, thank you bro. Oke teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, selamat hari Minggu bersama Lina Wijaya akan saya sudahi di pukul 2:33 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya Kristus sumber segala hikmat, berkat, mahrifat, taufik, hidayah memberikan kita selalu keberanian untuk memperkatakan apa yang benar dan cara berpikir yang lurus serta hati yang jujur. Motivasi yang murni di hadapan Kristus itu penting dalam dunia apologet dan penginjilan. Salam santun sekali lagi, salam hormat, salam tajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, nanti Lina Wijaya live lagi. Shalom semuanya. Nyanyi dulu, Mak. Oke, nyanyinya ya, yang tadi ya jelas ya. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat. Dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh
takkan takut dan gentar bila Tuhanku menuntun. Tiada takut, tiada akan aku mengeluh. Amin. Shalom semuanya. Tuhan berkati.